Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Nur Safitri. Saya dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester studi kelayakan bisnis. Untuk pertanyaan yang pertama ialah, PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, akan tetapi khawatir dengan resiko operasional dan penyakit ternak. Untuk resiko utama yang dihadapi bisnis peternakan ayam di wilayah rawan banjir ialah yang pertama, banjir dan kerusakan infrastruktur. Wilayah yang rawan banjir beresiko tinggi terhadap kerusakan fasilitas peternakan yang dapat mengganggu operasional bisnis. Yang kedua, penyakit ternak. Banjir dapat menyebabkan peningkatan resiko penyebaran penyakit melalui air yang tercemar. Yang ketiga, keterlambatan dalam pasokan pakan dan sumber daya lainnya. Banjir dapat mengganggu jalur distribusi dan menghambat pasokan pakan ayam serta bahan baku lainnya yang diperlukan untuk operasional peternakan. Yang keempat, peningkatan biaya operasional. Banjir dan dampaknya pada infrastruktur dan pasokan dapat menyebabkan biaya tambahan untuk perbaikan atau pembelian kembali peralatan yang rusak serta peningkatan biaya logistik. Untuk yang kelima, kehilangan pendapatan akibat produksi terganggu. Banjir dapat mengakibatkan gangguan pada siklus produksi ternak ayam seperti kematian ayam, gangguan pemeliharaan, atau penurunan kualitas produk. Untuk yang terakhir, keterbatasan akses ke pasar. Banjir dapat menghambat akses ke pasar lokal untuk menjual produk ternak yang berpotensi merugikan pendapatan bisnis. Dan untuk strategi mitigasi resiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis peternakan ayam wilayah rawan banjir. Yang pertama ialah desain infrastruktur tahan banjir, membangun kandang ayam dan fasilitas lain di atas permukaan tanah yang lebih tinggi atau menggunakan pondasi yang dapat menghindari kerusakan akibat banjir. Yang kedua, pengelolaan kesehatan hewan yang ketat, yaitu mengembangkan sistem pengawasan kesehatan hewan yang lebih baik termasuk vaksinasi rutin, pemantauan kesehatan, serta menjaga kebersihan kandang agar ayam terhindar dari penyakit yang bisa menyebarkan penyakit akibat banjir. Yang ketiga, penanganan risiko banjir dengan evaluasi cepat, yaitu menyusun rencana darurat yang meliputi evakuasi ternak, pemindahan peralatan penting, dan penyimpanan pakan serta obat-obatan di tempat yang aman dan tidak rentan banjir. Yang keempat ialah diversifikasi pasokan pakan dan sumber daya, membuat perjanjian dengan beberapa pemasok pakan dan bahan baku untuk memastikan pasokan tetap lancar meski terjadi gangguan akibat banjir. Dan yang terakhir ialah penyimpanan cadangan produk dan pakan, yaitu menyediakan gudang penyimpanan untuk cadangan pakan dan produk ternak agar jika terjadi gangguan distribusi akibat banjir, pasokan tetap bertahan tersedia dalam jangka pendek. Untuk pertanyaan yang kedua ialah, sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 500 juta plus, proyeksi arus kas bersih tahunan ialah 150 juta plus, selama 5 tahun tingkat diskonto yang digunakan ialah 12%. Nilai plus pada soal ialah 2 angka NIM terakhir yang dijadikan juta. Untuk NIM saya diakhiri dengan 05, jadi jika dijadikan juta menjadi 5 juta. Untuk biaya awal di sini dan arus kas tahunan ditambahkan dengan 5 juta tadi, maka biaya awalnya menjadi 505 juta. Arus kas tahunannya 155 juta, durasi proyek 5 tahun, tingkat diskonto 12% atau 0,12 jika dijadikan desimal, untuk IRR-nya 14%. Dan untuk menghitung NPV-nya ada di rumus ini. Untuk NPV-nya 155 juta
dikalikan 3, 604, 783 dikurangi 505 juta sama dengan 559, 240, 365 dikurangi 505 juta. Dan untuk hasilnya ialah 54.240.365. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah proyek ini layak dijalankan? Jawabannya ialah iya, proyek ini layak dijalankan karena jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto, maka tingkat pengembaliannya lebih tinggi daripada biaya modal yang dibutuhkan. Pertanyaan yang ketiga ialah sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 100 juta plus, pendapatan per bulan diproyeksikan 20 juta plus, dengan biaya operasional 12 juta plus. Nilai plus pada soal seperti yang saya jelaskan tadi di awal ialah 5 juta. Dan untuk investasi awal pendapatan per bulan serta biaya operasional ditambahkan dengan 5 juta. Maka investasi awal menjadi 105 juta, pendapatan per bulan menjadi 25 juta, biaya operasional menjadi 17 juta. Untuk menghitung payback period, dimasukkan rumus investasi awal dibagi laba bersih per bulannya menjadi 105 juta dibagi 8 juta sama dengan 13.125. Jadi bisa disimpulkan ialah 13 bulan 4 hari. Untuk bisnis ini layak dijalankan karena waktu balik modal yang diharapkan ialah 2 tahun atau 24 bulan, sedangkan dalam perhitungan waktu yang dibutuhkan untuk balik modal sekitar 13 bulan 4 hari yang jauh lebih cepat daripada 24 bulan tadi. Untuk pertanyaan yang keempat ialah sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 50 juta plus per bulan dan biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsi ialah 50.000. Untuk nilai plusnya ialah 5 juta. Dan diketahui di sini biaya tetapnya ialah 55 juta, biaya variabelnya 25.000 per porsi, harga jualnya ialah 50.000 per porsi dan rata-rata penjualannya ialah 2.000 porsi. Untuk menghitung BEP-nya dalam porsi ialah biaya tetap dibagi harga jual per porsi dikurangi biaya variabel per porsi, yaitu 55 juta dibagi 50.000 dikurangi 25.000 sama dengan 55.000 dibagi 25.000 menjadi 2.200 porsi. Untuk mengetahui bisnis catering ini menguntungkan atau tidak, kita harus menghitungnya terlebih dahulu, yaitu menghitung pendapatan per bulan, biaya variabel per bulan, total biaya per bulan, dan juga laba atau rugi. Untuk menghitung pendapatan per bulan ialah harga jual per porsi dikalikan penjualan, yaitu 50.000 dikalikan 2.000 porsi, hasilnya ialah 100 juta. Dan untuk biaya variabel per bulan ialah biaya variabel per porsi dikalikan penjualan, yaitu 25.000 dikali 2.000 porsi sama dengan 50 juta. Dan untuk total biaya per bulan ialah biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu 55 juta ditambahkan 50 juta, hasilnya ialah 105 juta. Dan untuk laba atau ruginya ialah pendapatan dikurangi total biaya, yaitu 100 juta dikurangi 105 juta, hasilnya ialah minus 5 juta. Jadi bisnis ini tidak dapat menguntungkan karena jika rata-rata penjualan per bulan hanya 2.000 porsi, maka mengalami kerugian sebesar 5 juta. Pertanyaan yang kelima ialah sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki dua pilihan lokasi A dan lokasi B. Dan faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi. Jadi,
Untuk yang dipertimbangkan ialah akses ke bahan baku. Lokasinya yang dekat dengan pemasok bahan baku akan mengurangi biaya transportasi bahan baku dan menghindari masalah keterlambatan pengiriman yang dapat mengganggu proses produksi. Dan jika lokasi pabrik jauh dari pemasok, akan ada biaya tambahan dan risiko keterlambatan pasokan bahan baku. Lalu ada akses ke pasar utama. Lokasi yang dekat dengan pasar utama itu dapat mengurangi biaya distribusi produk dan meningkatkan respons terhadap permintaan pasar. Jika pabrik jauh dari pasar, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk distribusi dan logistik yang bisa mempengaruhi harga jual dan daya saing produk. Lalu biaya transportasi dan logistik. Biaya transportasi untuk bahan baku dan produk jadi adalah faktor penting yang perlu diperhitungkan. Jika pabrik jauh dari pasar, biaya distribusi bisa lebih tinggi. Biaya transportasi juga akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Lalu ada ketersediaan infrastruktur. Kita harus memastikan lokasi yang dipilih ialah memiliki infrastruktur yang memadai, misalnya akses jalan, fasilitas pelabuhan jika distribusi melibatkan pengiriman jarak jauh, dan fasilitas energi. Lalu ketersediaan tenaga kerja. Perusahaan perlu menilai ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan tidak terampil di sekitar lokasi tersebut. Dan lokasi dengan akses ke tenaga kerja yang terampil akan mempermudah rekrutmen dan pelatihan. Yang terakhir ialah pertimbangan lingkungan dan sosial. Lokasi pabrik harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial di sekitar area tersebut karena ini penting untuk menjaga reputasi perusahaan serta memenuhi regulasi lingkungan. Untuk rekomendasi, menurut saya, untuk lokasi A, dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Kelebihannya ialah mengurangi biaya bahan baku dan resiko pasokan, mempermudah kontrol kualitas bahan baku. Untuk kekurangannya ialah biaya distribusi ke pasar utama menjadi tinggi, kemungkinan pengiriman lebih lambat karena lebih jauh. Lokasi ini lebih cocok jika perusahaan dapat mengelola logistik dan memiliki strategi distribusi yang efektif ke pasar utama seperti bekerja sama dengan distributor lokal atau menggunakan sistem distribusi terpusat yang efisien. Untuk lokasi B ialah jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Kelebihannya ialah biaya distribusi ke pasar utama lebih rendah, meningkatkan respons terhadap permintaan dan mengurangi waktu pengiriman. Untuk kekurangannya ialah biaya bahan baku mungkin lebih tinggi karena pengiriman jarak jauh dan resiko keterlambatan pasokan bahan baku. Lokasi ini lebih cocok jika perusahaan memiliki hubungan yang kuat dengan pemasok bahan baku dan dapat mengelola pengadaan bahan baku dengan baik, atau jika perusahaan sudah memiliki jaringan distribusi yang efisien dan dapat memanfaatkan kedekatannya dengan pasar untuk meningkatkan volume penjualan. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.